yang pertama, itu bahasa leluhur kita. Nah, swarga loka tingkatan yang kedua, itu adalah matahari dan bumi. Jadi matahari dan bumi itu seperti ayah dan ibu. Jadi bumi inilah sebetulnya yang melahirkan kita. Bukan kok yang melahirkan saya, ibu saya. Itu pemahaman yang dangkalnya. Coba kita perhatikan. Ibu kita ini kan bisa hidup karena apa? Karena dihidupi oleh bumi. Makanya saya sering tanya, konyol pertanyaan saya. Ada nggak di ruang ini yang suka makan rumput? Gak ngaku. Padahal suka makan daging. Bukannya daging itu terbuat dari rumput yang diolah oleh alam jadi daging. Kan sapi kalau nggak dikasih rumput tidak akan jadi apa itu, tidak akan jadi sapi, tidak akan punya daging yang banyak. Coba sapi kasih makan rumput yang banyak, kan daging jadi banyak. Jadi daging terbuat dari apa? Dari rumput. Kalau kita makan daging sebenarnya kita makan rumput. Cuman rumput yang sudah diolah oleh alam jadi daging. Kalau saya tanya, ada nggak di ruang ini yang suka makan kotoran sapi? Gak ngaku juga. Padahal saya kan makannya tomat, saya makannya katanya buncis, saya makannya wortel. Bukannya tomat, buncis, dan wortel itu semuanya itu juga dari kotoran sapi yang sudah diolah alam jadi wortel, jadi tomat, jadi buncis. Kan itu kotoran sapi asal muasalnya. Ini artinya apa? Artinya ya, ibu kita yang sebenarnya, ini bumi tempat kita berpijak. Makanya bumi ini disebut dengan ibu, dan matahari disebut dengan ayah. Jadi matahari dan bumi itu adalah swarga loka tingkatan kedua. Karena kalau tidak ada bumi dan matahari, apakah para sahabat sekarang bisa hidup? Coba renungkan. Kenapa kita itu selalu aja memikirkan surga itu yang nanti terus, yang sekarang kita lupakan. Makanya banyak yang tidak sadar, menghancurkan bumi, menebang pohon, padahal ini adalah swarga. Ini swarga loka. Ini tempat kita hidup. Makanya banjir bandang di mana-mana, ya toh? Kenapa itu terjadi? Itu karena kita mengganggu keseimbangan ibu kita sendiri. Makanya siapa yang merusak bumi, itu berarti merusak ibunya sendiri. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tufsidu fil ard. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekali kamu merusak bumi, karena itu adalah ibumu. Makanya coba, orang tua kita menyebut bumi kita apa? Ibu Pertiwi. Keren ya? Iya, makanya ada lagunya kan. Lihat ibu Pertiwi. Ya kan? Nah, itu lagu yang sedang mencerminkan ibu Pertiwi sedang bersusah hati. Air matanya berlinang. Karena apa? Karena manusia tidak sadar kalau sebetulnya bumi ini adalah ibu kita. Bumi ini yang melahirkan kita. Tidak ada setetes air mani kalau nggak ada bumi. Dan tidak ada ya satu sel telur yang akan menjadikan diri kita kalau tidak ada bumi. Makanya Quran mengatakan tubuh kita diciptakan dari tanah. Keren ya? Nah, jadi swarga loka yang kedua adalah matahari. Coba ya. Aduh, ya kita ini sekarang ada di daerah tropis. Matahari di sini sama ya. Ya, 12 jam siang, 12 jam malam. Karena kita di daerah tropis. Jadi daerah tropis itu adalah daerah di mana mataharinya berlimpah luar biasa. Ada negara-negara tertentu yang tidak ketemu matahari. Bahkan 3 bulan tidak ketemu matahari malam terus. Luar biasa. Dan karena kita ini terbiasa hidup di sini, ya lalu kita lupa bahwa sebetulnya matahari adalah swarga loka. Matahari adalah berkah yang sangat luar biasa. Aduh, kalau nggak ada matahari, bagaimana mungkin proses fotosintesa bisa terjadi? Kalau nggak ada matahari, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa menjadi tumbuh? Bukannya proses fotosintesa, salah satu syaratnya harus ada energi matahari. Luar biasa ya, makanya energi matahari bisa dimanfaatkan untuk menjadi tenaga listrik yang disebut dengan solar system. Ya toh? Ya, maka riset-riset tentang semikonduktor yang bisa mengembangkan sinar matahari dirubah menjadi energi listrik itu berkembang pesat. Apalagi di daerah tropis, karena kita punya matahari yang berlimpah di sini. Makanya baju pun di daerah tropis menjadi warna-warni, ya. Iya, makanya kalau baju itu warna-warni nih, kayak saya batik ya, warna-warni. Jadi batik itu badan titik, banyak baitullah, titiknya temukan oleh kita di dalam baitullah. Itu sebagai pesan orang tua kita. Makanya ya kita di daerah tropis bajunya juga warna-warni. Aneh ya di daerah tropis malah bajunya jadi aneh-aneh ya. Ngikutin tradisi-tradisi orang lain yang bukan tropis. Ya toh? Coba di tempat kita ini hari ini ya nanam apa saja jadi. Ada satu daerah di mana di sana tuh di daerah timur sana itu nanam apa aja nggak jadi. Ya.
Mohon maaf ya, itu kan pelajaran bagi kita. Ada suatu daerah nanam aja tanaman nggak jadi. Jangan-jangan di sana juga jiwa tidak bisa berkembang. Makanya kita itu sebetulnya bersyukur ya. Di sini nanam apa aja jadi. Coba kalau ingin merasakan kenikmatan Indonesia, pergilah ke sana tuh, ke daerah Timur Tengah. Jalan tuh dari Madinah sampai ke Mekah. Yang kita lihat cuma apa? Yang kita lihat cuma gurun saja, batu-batuan, ya, tanaman aja tidak ada. Coba sepanjang mata memandang di kita semuanya hijau, menghasilkan oksigen yang luar biasa, luar biasa. Inilah menurut saya matahari dan bumi pun swarga loka. Nah, tingkatan yang ketiga ya swarga loka itu adalah 4 unsur yang ada dalam kehidupan. Apa itu? Ya, unsur tanah, unsur api, unsur air, dan unsur udara. Itu semua swarga loka. Apakah bisa kita hidup tanpa air? Apakah kita bisa hidup tanpa udara? Apakah kita bisa hidup tanpa matahari, tanpa api? Apakah kita bisa hidup ya tanpa tanah? Coba, Bapak Ibu, setiap hari kita menggunakan api tapi tidak pernah kita sadari bahwa sebetulnya api itu telah mematangkan daging yang kita masak, mematangkan ikan yang kita masak. Coba kalau tidak ada api. Bahkan sampai sekarang kita tidak pernah menyadari keberadaan api itu. Ya, pokoknya korek dihidupkan atau kompor gas dihidupkan, pokoknya udah ada api, kemudian memasak, tidak disadari kalau itu adalah berkah dari semesta. Makanya bagi saya, 4 unsur itu juga swarga loka. Nggak ada itu, tidak ada kehidupan. Nah, kemudian tingkatan yang berikutnya itu adalah makanan dan minuman. Aduh, makanan dan minuman itu luar biasa ya. Coba ya, kita makan apel, kita makan pisang. Coba ya. Ya, saya ingin mengajak kita semua untuk belajar berterima kasih. Kita makan anggur, kita makan duku, kita makan duren. Oh, luar biasa. Coba, di setiap makanan yang kita makan, itu bukanlah berkumpul segala intisari rasa. Itu yang disebut dengan unsur-unsur tanah yang kemudian melekat menjadi rasa. Dari mana rasa itu adanya? Oh, subhanallah. Itu swarga loka juga. Cuman kita lupakan. Karena kita terlalu banyak berbicara, ya, surga itu ya yang lebih bersifat goib, ya, yang lebih bersifat ilusi, nanti gitu. Lalu kita melupakan dengan segala yang Tuhan berikan di kenyataan kita hari ini. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu pesan yang paling penting hari ini. Apakah kita bisa hidup tanpa makanan dan minuman? Coba renungkan kata-kata saya. Pernahkah kita berterima kasih ketika makan pada matahari? Pernahkah kita berterima kasih pada bumi? Berterima kasih pada air? Berterima kasih pada orang-orang yang telah berjasa menghadirkan makanan di hadapan